wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi semester 5. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Vivi Iswanti, SOSMM. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 anggota. Sebelum masuk ke bahan materi, saya akan memperkenalkan para anggota saya terlebih dahulu. Dengan saya Aulia Putri Adinda 2111200809. Selanjutnya Apriliana Putri Herawati 2111201265. Lalu Farah Kamila Farhansyah 2111201191 dan materi presentasinya mengenai rantai nilai knowledge management. Knowledge Management. Menurut Prijo Saksono dan Sambel 2002, knowledge management adalah suatu proses terformat dan terarah dalam mencerna informasi yang telah dimiliki suatu perusahaan dan mencari apa yang dibutuhkan oleh masing-masing individu di dalam perusahaan tersebut untuk kemudian memfasilitasinya agar mudah diakses dan selalu tersedia bila mana dibutuhkan. Kemudian, peran knowledge management dalam bisnis. Yang pertama, knowledge yang berada di benak karyawan yang belum didokumentasikan disebut tacit knowledge. Misalnya, kemampuan chef hotel berbintang dalam membuat hidangan lezat, kemahiran seorang sales dalam menjual produk. Sedangkan knowledge yang telah didokumentasikan disebut explicit knowledge. Misalnya, knowledge dapat berada di email, pesan suara, grafis, dan dokumen tidak terstruktur, serta dokumen terstruktur. Selanjutnya, penciptaan knowledge dicapai melalui pengenalan hubungan sinergik antara tacit knowledge dan explicit knowledge, dan membagi model konversi knowledge menjadi 4 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tacit knowledge ke tacit knowledge disebut proses socialization. Kemudian yang kedua, tacit knowledge kepada explicit knowledge disebut proses externalization. Yang ketiga, explicit knowledge ke explicit knowledge disebut proses combination. Yang keempat, explicit knowledge ke tacit knowledge disebut proses internalization. Lalu ada teori knowledge management berdasarkan Nonaka dan Takeuchi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu tacit knowledge dari explicit knowledge dan tacit knowledge untuk explicit knowledge. Berikutnya ada dimensi-dimensi penting ke knowledge. Yang pertama ada data. Adalah sekumpulan fakta-fakta objektif, diskrit tentang suatu peristiwa atau proses. Yang kedua ada information. Data yang telah mempunyai relevansi dan kegunaan. Information memiliki makna dan dapat diorganisir untuk beberapa tujuan. Yang terakhir ada knowledge, campuran antara sepenggal pengalaman, nilai-nilai, informasi kontekstual, wawasan para pakar, dan intuisi yang melatar belakangi dan yang menyediakan lingkungan dan kerangka untuk mengevaluasi dan memasukkan informasi dan pengalaman baru. Lalu di sini ada piramida data yang menjadi wisdom, yang dimana terakhir itu adalah data yang dikelola untuk menjadi informasi, dan informasi yang dikelola menjadi wisdom, informasi yang dikelola menjadi knowledge, lalu knowledge yang dikelola menjadi wisdom. Lalu ada 8 manfaat knowledge management. Yang pertama, mengurangi kehilangan modal intelektual ketika orang meninggalkan perusahaan. Yang kedua, pengurangan biaya dengan mengurangi jumlah pengulangan saat perusahaan memecahkan masalah yang sama. Yang ketiga ada skala ekonomi dalam memperoleh informasi dari penyedia eksternal. Yang keempat ada pengurangan redundansi kegiatan berbasis pengetahuan. Yang kelima ada meningkatkan produktivitas dengan membuat pengetahuan yang tersedia lebih cepat dan mudah. Yang keenam ada peningkatan kepuasan karyawan dengan memungkinkan pengembangan pribadi dan pemberdayaan. Yang ketujuh ada keunggulan kompetitif strategis di pasar. Yang kedelapan, dengan knowledge perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang langka. Lalu selanjutnya ada rantai nilai knowledge management.
Knowledge Management Value Chains mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan knowledge. Knowledge management dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk menggabungkan knowledge ke dalam proses bisnisnya. Adapun 4 proses pada KM Value Chain. Yang pertama adalah knowledge acquisition. Organisasi dapat memperoleh knowledge dengan berbagai cara, tergantung jenis knowledge yang dicari. Perusahaan dapat membuat knowledge baru dengan menemukan pola dalam data perusahaan dari sistem pemrosesan transaksi perusahaan yang melacak penjualan, pembayaran, persediaan, pelanggan, dan data penting lainnya. Yang kedua adalah knowledge storage. Dokumen, pola, dan expert rules harus disimpan sehingga dapat diambil dan digunakan oleh karyawan. Umumnya, knowledge disimpan dalam database, dokumen manajemen sistem yang mendigitalkan, mengindeks, dan menambahkan teks suatu dokumen adalah database yang besar. Manajemen harus mendukung rencana pengembangan knowledge storage system, mendorong pengembangan keseluruhan perusahaan. Yang ketiga adalah knowledge dissemination. Portal, email, instant messaging, wiki, jaringan sosial, dan mesin pencari adalah teknologi kolaborasi untuk dapat berbagai kalender, dokumen, data, dan grafik. Namun, manajer dan karyawan dapat menemukan informasi dan knowledge yang penting melalui program pelatihan dan berbagi pengalaman manajemen yang dikomunikasikan melalui budaya yang membantu fokus pada knowledge dan informasi penting. Yang terakhir adalah knowledge application. Knowledge yang tidak dibagikan dan tidak diaplikasikan pada masalah-masalah praktis yang dihadapi perusahaan dan manajer tidak akan dapat memberi nilai tambahan pada bisnis. Untuk memberikan pengembangan investasi, organizational knowledge harus menjadi bagian sistematis manajemen pengambilan keputusan dan meletakkannya pada DSS. Adapun analisis penerapan knowledge management pada PT Telkom Indonesia di FRE 4 Semarang. PT Telkom Indonesia wilayah Jateng Utara atau Semarang yang bergerak di bidang jasa layanan, telekomunikasi, dan jaringan internet di wilayah Indonesia merupakan perusahaan negara yang sangat mementingkan kualitas sumber daya manusia. PT Telkom Indonesia sedang mengalami transformasi organisasi atau perubahan sistem organisasi dari konsep human resource menjadi human capital. PT Telkom melihat bakat karyawan atau keterampilan individu, pengetahuan, sikap, kecerdasan, keahlian, pengalaman, kelayakan, kemampuan, wewenang, pelatihan, pendidikan, kreativitas, dan nilai tambah lainnya sebagai aset perusahaan untuk mendorong pembentukan sebuah organisasi. Untuk dapat mengelola sumber daya manusia agar dapat selaras dengan pertumbuhan bisnis dan ekonomi, PT Telkom Indonesia menggunakan pendekatan knowledge management. Knowledge management menjadi salah satu strategi yang ditetapkan perusahaan agar dapat bersaing secara global. Terdapat 3 proses yang dilakukan PT Telkom Indonesia di FRE 4 Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penerapan knowledge management untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan. Proses tersebut adalah knowledge creation, knowledge sharing, dan implementation. Knowledge creation adalah pembentukan knowledge yang ada di dalam perusahaan. Knowledge sharing adalah membagikan pengetahuan yang telah dimiliki PT Telkom Indonesia di FRE 4 Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada para karyawan untuk menghindari terjadinya knowledge loss. Dan yang terakhir, implementation adalah bagaimana penerapan pengetahuan yang telah diperoleh karyawan PT Telkom Indonesia di FRE 4 Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat mempermudah tugas dan tanggung jawab.
Salah satu hal penting yang dilakukan PT Telkom Indonesia di Frame 4 Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan memberikan berbagai pelatihan terhadap karyawan PT Telkom Indonesia di Frame 4 Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mencapai tingkat kinerja yang baik, terdapat beberapa proses, yaitu penciptaan pengetahuan atau knowledge creation, berbagi penerapan pengetahuan tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Berdasarkan data-data di lapangan, PT Telkom Indonesia di Frame 4 Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada unit HR telah melakukan upaya peningkatan kinerja karyawan dengan menerapkan knowledge management pada budaya kerja sehari-hari. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan